Salam sahabat STMJ. Berjumpa kembali dengan saya, Peregrinus Roland Effendi dari Paroki Santo Yosef, Sidarja. Bacaan hari ini, Sabtu 13 Mei 2023, diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Saya terkesan dengan ayat yang ke-20 yang bunyinya, "Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah besar daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana rasanya ketika dianiaya dengan cara dibenci, ditolak, dikucilkan, dan diolok-olok? Pasti rasanya sangat sedih, ingin marah, ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Itulah hal yang pernah saya alami. Saya memiliki sharing pengalaman di mana saat itu saya mengalami penolakan, pengucilan, dan olok-olok dari sekelompok orang karena mereka mengetahui bahwa saya adalah seorang Katolik. Ketika saya kuliah semester awal di Jogja, saya mengikuti suatu komunitas anak muda. Kebetulan di komunitas itu, hanya saya satu-satunya orang Katolik. Sedangkan anggota yang lain beragama non-Katolik. Pada saat itu kami sedang berkumpul di salah satu kafe untuk membicarakan mengenai salah satu event yang akan diselenggarakan. Akan tetapi pada saat diskusi, ada salah satu teman saya yang tiba-tiba menanyakan agama saya. Dan saat itu, saya menjawab bahwa saya adalah seorang yang beragama Katolik. Pembicaraan yang awal mulanya membahas mengenai event yang akan diadakan, tiba-tiba berubah seketika membahas mengenai agama Katolik. Mereka mengatakan bahwa orang Katolik menyembah berhala. Ada pula dari antara mereka yang tertawa mengolok-olok saya. Namun ada pula yang hanya diam melihat saya. Masih banyak cacian dan makian yang mereka lontarkan kepada saya. Saya mencoba untuk menjelaskan dan membela iman saya. Namun mereka tidak mau mendengarkan saya, tetapi justru semakin mengejek saya. Awalnya saya terpancing emosi untuk marah. Namun saya teringat bahwa sebelum saya dihina, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalaminya. Sehingga saya mencoba untuk lebih sabar dan tidak membalasnya. Namun karena mereka terus-menerus mengejek saya memutuskan untuk meninggalkan mereka dan kembali ke kos saya. Sampai di kos, saya mencoba untuk menenangkan diri saya, seraya mendoakan mereka dengan doa dari Santo Fransiskus. Saya juga membaca dan juga merenungkan perjuangan-perjuangan dari para Santo Santa ketika mereka dianiaya, ketika mereka diolok-olok, tetapi mereka masih tetap untuk mempertahankan iman mereka bahkan sampai akhir hayat mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para murid Kristus yang mengikuti jejaknya harus menerima pertentangan dan penolakan. Sebab dunia juga menolak Yesus. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan dunia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang mengutus Yesus. Penolakan, bullying, caci maki dari pengalaman saya itu mungkin adalah skala yang paling kecil dari sekian banyaknya penganiayaan yang dilakukan orang-orang yang membenci pengikut Kristus. Pengalaman saya diolok-olok, dihina,
dibenci karena saya seorang Katolik adalah bagian dari jalan salib yang harus saya tempuh. Saya tidak mempunyai pilihan lain karena saya tidak lebih tinggi dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Namun saya percaya bahwa di dalam penderitaan yang saya alami ini tidak akan mampu memadamkan cinta saya kepada Tuhan, atau membuat saya justru akan memusuhi orang-orang yang membenci saya, tetapi justru memberikan saya kekuatan dan kebanggaan bahwa saya adalah seorang Katolik, dan saya mau orang-orang yang membenci saya, menghina dan mengolok-olok saya, mereka semua dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Demikian sharing saya, di mana melalui firman-Nya Tuhan mau agar saya percaya dengan jalan salib yang saya tempuh. Dia mengajarkan saya untuk tetap teguh bertahan dalam penderitaan. Karena jalan salib adalah kekuatan untuk saya lebih setia memberikan kebaikan-kebaikan pada sesama, bahkan kepada orang yang menganiaya saya, dan juga untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha baik. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.